Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Agung. Kita akan membahas materi kimia. Kali ini kita akan membahas ether, di mana ether itu mempunyai nama IUPAC alkoxy-alkana. Untuk pemberian tata nama ether ini atau alkoxy-alkana ini menurut IUPAC, ya, maka ini hampir sama dengan materan yang lain. Tapi yang terutama di sini adalah alkil dengan jumlah atom C lebih sedikit biasanya dianggap sebagai gugus alkoksi, sedangkan alkil dengan jumlah atom C lebih banyak dianggap sebagai alkananya. Contoh, kalau di sini banyak sama, kiri dan kanannya sama, maka ini sama-sama gugus metil. Ini metil juga, jadi namanya metoksimetana. Salah satu harus mengalah menjadi metoksi. Sedang di sini, yang ini metil, yang ini propil, ya kan? Ada 3, maka namanya ini 1 metoksi, di sininya propana yang panjangnya belakangan. Begitu juga yang ini, ya, ini dia paling pendek mendekat dari O, itu adalah yang ini, ya, yang ini, maka namanya jadinya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita nyebutnya adalah metilnya dulu, 4 metil. Ini 3 propoksi karena ada 3 di sini, ya. Heksana ada 6 di sini. Sedangkan untuk nama trivialnya, maka nama trivial ether adalah alkil ether, yaitu nama kedua gugus alkil ditulis di depan diikuti kata ether dan ditulis terpisah. Alkil ditulis sesuai urutan jumlah atom C-nya. Oh, berarti dia yang paling sedikit atom C-nya kita sebutkan terlebih dahulu. Apabila kedua alkil sama diawali dengan huruf kata di. Contohnya ini kan sama, maka namanya dimethyl ether. Yang ini lebih sedikit, makanya namanya metil. Ini banyakkan propil ether. Ya, yang ini lebih dikit metil, ini isopropil bentuknya, ya, ether. Nah, ether mempunyai isomer 2, yaitu isomer posisi dan isomer gugus fungsi. Isomer posisi terjadi pada senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul dan gugus fungsi sama, tetapi letak gugus fungsinya berbeda. Contohnya di sini, ini 1 metoksi, ini 1, 2. Kenapa? Karena di nomor 1, ya, metoksi propana. Kalau dia di nomor 2, maka ini 2 metoksi, ini 3 propana. Isomer gugus fungsi alkoksi alkana itu biasanya berisomer gugus fungsi dengan alkohol. Jadi nanti gugus fungsinya dengan alkohol. Ya, sifat-sifat ether, ya, senyawa ether itu memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Merupakan cairan yang mudah menguap dan mudah terbakar. Titik didihnya rendah, lebih rendah daripada alkohol dengan massa molekul relatif yang sama. Karena apa? Alkohol punya gugus OH sehingga terjadi ikatan hidrogen. Sedikit larut dalam air, melarutkan senyawa-senyawa kovalen. Bersifat anestetik atau kayak obat bius, ya, membius atau membuat orang tidak sadarkan diri. Tidak reaktif serta tidak dapat dioksidasi, direduksi, dieliminasi, atau direaksikan dengan basa, tetapi dapat disubstitusikan dengan asam kuat. Nah, ini contohnya, ini adalah diethyl ether ditambah asam bromida, maka dia akan menghasilkan etil bromida ditambah etanol. Ya, kita lanjutkan. Pembuatan ether itu antara lain, yang pertama adalah reaksi asam sulfat dengan etanol menghasilkan diethyl ether dan etil hidrogen sulfat sebagai zat antara. Jadi ini etanol kita tambahkan dengan asam sulfat, maka akan menghasilkan etil hidrogen sulfat sebagai zat perantara. Nah, etil hidrogen sulfat ini kemudian kita tambahkan lagi dengan etanol, maka akan menghasilkan diethyl ether. Yang berikutnya adalah sintesa Williamson, di mana pada reaksi sintesis ini terjadi reaksi antara alkil halida dengan alkoksida. Ya, contohnya di sini adalah RO ditambah RX alkil halida akan menghasilkan alkoksi alkana atau si ethernya ini, ya, melepaskan X halidanya. Contohnya CH3O- ditambah, ya, di sini kloropropana menjadi metil propil ether ditambah Cl-.
Kegunaan ether. Ether biasanya kita gunakan sebagai pelarut dan obat anestesi. Senyawa ether yang diberikan melalui pernapasan sebagai obat bius, contohnya kloroform dan siklopropana. Jadi sebagai anestesinya, ya, yaitu contohnya kloroform dan siklopropana. Kloroform sendiri pun bisa juga sebagai pelarut. Kemudian senyawa ether yang lain, misalnya contohnya metil tersier butil ether (MTBE), ini digunakan sebagai zat aditif pada bensin untuk menaikkan bilangan oktan bensin. Oke, itu saja materi dari saya. Semoga bermanfaat dan silakan diperhatikan lagi, bisa diulang materi ini, kalian lihat, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Semoga sukses dan selamat belajar. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.